Komisi 10 DPR menyetujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan kepada 3 calon pemain timnas sepak bola Indonesia. Kemudian status dari ketiga pemain naturalisasi ini akan disahkan melalui rapat paripurna DPR pada Kamis mendatang. Setelah di Komisi 10 disetujui, nanti di Komisi 13 disetujui, besok diparipurnakan, kemudian sehingga tanggal 20 Maret bisa memperkuat timnas kita melawan. Kondisi para pemain timnas Indonesia mulai dipantau oleh asisten pelatih fisik Cesar Meilan. Pemantauan ini menjadi langkah awal Cesar dalam menjalankan tugasnya mendampingi pelatih kepala John Hartman dalam menangani skuad Garuda. Cesar mengaku baru mulai melihat kondisi sejumlah pemain yang selama ini menjadi andalan timnas Indonesia. Dalam waktu dekat, ia akan melakukan pengamatan lebih mendalam guna menyiapkan program latihan bersama tim pelatih untuk menghadapi berbagai agenda dan kompetisi sepanjang tahun ini. Saya baru mempelajari karena saya harus menyelesaikan pekerjaan saya hingga Desember kemarin, ujar Cesar. Menurut Cesar, Indonesia memiliki potensi dan talenta pemain yang besar. Hal tersebut membuatnya antusias menerima tawaran untuk bergabung dalam tim kepelatihan timnas Indonesia. Ia menegaskan pemantauan tidak hanya dilakukan terhadap pemain yang berkarir di luar negeri, tetapi juga pemain yang berkompetisi di liga domestik. Cesar menilai kondisi timnas Indonesia saat ini mengingatkannya pada situasi timnas Kanada beberapa tahun lalu, sebelum akhirnya berhasil menembus Piala Dunia. Pengalaman tersebut menjadi motivasi tersendiri baginya untuk memberikan kontribusi terbaik bagi skuad Garuda. Dengan pengalaman yang dimiliki, Cesar Meilan diharapkan mampu membantu meningkatkan kualitas fisik pemain timnas Indonesia agar siap bersaing di berbagai ajang internasional. Pelatih timnas Indonesia John Hartman menyambut kabar baik dengan ditemukannya penyerang keturunan yang bersedia memperkuat skuad Garuda. Nama yang kini mencuat ke permukaan adalah Dian Zandenbergen, penyerang tajam milik klub Liga 2 Belanda, VVV Venlo. Ketertarikan Zandenbergen untuk membela Merah Putih sebenarnya bukanlah cerita baru. Ex-penyerang Sparta Rotterdam ini telah memberikan sinyal ketertarikan sejak April 2025. Dikutip dari kanal YouTube Yusa Nugraha, ia mengaku terkesan dengan banyaknya pemain diaspora yang bergabung dan berharap bisa mendapatkan kesempatan serupa untuk membela tanah leluhurnya. Diketahui Dian Zandenbergen memiliki darah Indonesia dari keluarga sang ibu yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Hal tersebut membuat ia eligible untuk membela timnas Indonesia melalui jalur garis keturunan. Zandenbergen mencatatkan prestasi menarik di Liga 2 Belanda 2025-2026 dengan mencetak 3 gol dalam satu pertandingan saat VVV Venlo menang 3-1 pada pekan ke-21. Catatan impresif tersebut menjadi sorotan utama John Hartman yang tengah berupaya membangun lini depan timnas Indonesia agar lebih tajam di depan gawang lawan. Dengan postur tubuh mencapai 188 cm, Zandenbergen dikenal memiliki fisik yang kuat dan potensi besar untuk menjadi ujung tombak lini serang. Meski torehan golnya saat ini menonjol dalam satu laga tersebut, performa itu menjadi bukti sahih akan kualitas dan insting gol sang penyerang. Aset masa depan timnas Indonesia, John Hartman tampaknya melihat performa Zandenbergen sebagai indikator kuat bahwa pemain keturunan asal Depok ini bisa menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia ke depan. FIFA resmi menunjuk Indonesia sebagai salah satu tuan rumah FIFA Series 2026 yang akan digelar pada kalender FIFA Matchday bulan Maret mendatang. Nah, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut laga tersebut bisa jadi ujian perdana pelatih timnas Indonesia John Hartman. Jakarta dipastikan menjadi pusat penyelenggaraan turnamen persahabatan internasional bergengsi tersebut. FIFA Series yang sebelumnya dikenal sebagai FIFA World Series merupakan ajang 2 tahunan yang mempertemukan tim nasional dari berbagai konfederasi dalam laga uji coba internasional. Erick Thohir menilai penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah merupakan kepercayaan besar dari FIFA, sekaligus momentum emas bagi timnas Indonesia untuk menguji kualitas di level global. Ia menegaskan pentingnya menghadapi lawan dengan karakter permainan yang beragam demi peningkatan performa skuad Garuda. Pada FIFA Series 2026 yang digelar di Jakarta, timnas Indonesia akan bersaing dengan 3 negara dari konfederasi berbeda.
Turnamen ini juga menjadi momen spesial karena menandai debut John Hartman sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Pelatih asal Inggris tersebut resmi diperkenalkan sebagai nahkoda baru skuad Garuda pada Selasa. Dan FIFA Series 2026 akan menjadi panggung pertamanya memimpin Indonesia di ajang internasional. Manajer Persija Jakarta, Ardi Cahyoko tak membantah sekaligus tak membenarkan bahwa Ivar Jenner akan segera dikontrak. Sejatinya nama Jenner sudah dikait-kaitkan dengan Persija sejak awal musim ini. Namun hingga bursa transfer ditutup, pemain berposisi gelandang tersebut tak jadi bergabung. Kini di tengah jendela transfer, nama Jenner kembali dikaitkan dengan Macan Kemayoran, julukan Persija. Bahkan rumornya makin kencang dibanding dengan sebelumnya. Transfermarkt menyebut Jenner kian dekat dengan Persija. Saat ini Jenner berstatus bebas transfer sebagaimana aturan Bosman Rule. Tampilnya diaspora ke Super League memang mulai ramai pada musim ini. Setidaknya ada Jordi Amat, Tom Haye, Eliano Reinders, Rafael Stuik, dan Jens Raven yang sudah kembali. Akankah Jenner akan berkiprah di Super League 2025-2026? Kansnya sangat besar. Apalagi pemain 22 tahun ini semakin tak mendapatkan tempat di FC Utrecht musim ini. Dean Zandenberg menyatakan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia. Pemain yang berposisi sebagai penyerang tersebut telah mengikuti perkembangan para pemain keturunan yang sudah bermain untuk timnas Indonesia. Bagi seorang Dean akan sangat menyenangkan jika dia bisa membela timnas Indonesia. Tentang peluang membela timnas Indonesia, Dean mengatakan bahwa PSSI sempat menghubunginya. Baru saja ada komunikasi dengan staf PSSI. Aku juga dihubungi oleh Hamdan Hamedan dan kemudian Fardi, ujar Dean. Penyerang 23 tahun tersebut masih perlu melengkapi dokumen jika nantinya dia akan melakukan proses naturalisasi. Mencari pemain yang berposisi sebagai penyerang murni sangat dibutuhkan timnas Indonesia, dan Dean siap untuk mengisi posisi tersebut. Sebagai seorang striker, Dean mengatakan bahwa dia bagus dalam duel udara karena memiliki tinggi 188 cm. Kecepatan juga menjadi salah satu kelebihan dari dirinya sebagai seorang ujung tombak. Penyerang yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu tersebut merupakan striker yang sangat eksplosif dan memiliki visi bermain. Dean juga sadar bahwa dia sangat berbahaya ketika berada di depan gawang lawan. Selain bermain sebagai seorang striker, Dean sebenarnya bisa bermain di posisi winger atau sayap. Namun jika dimainkan sebagai winger, dia lebih senang berada di posisi kiri karena dia bisa masuk ke kotak penalti dan mengancam pertahanan lawan. Di Indonesia, Dean memiliki keluarga yang tinggal di Depok. Dean juga mengatakan bahwa ia pernah ke Indonesia dan merasa seperti pulang ke rumah sendiri. Melansir Transfermarkt, Dean sudah bermain dalam 30 pertandingan bersama klubnya VVV Venlo. Di musim ini, dia sudah mencetak 3 gol dan 2 assist di Kampion Divisi. Pada 3 Januari 2026, PSSI secara resmi menunjuk John Hartman sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Kehadiran John Hartman otomatis mengangkat ekspektasi publik. Ia kini memikul tanggung jawab besar untuk meningkatkan kualitas permainan dan mental bertanding timnas Indonesia. Dalam proyek jangka panjangnya, Hartman diprediksi membutuhkan tambahan kekuatan baru. Salah satu langkah strategis yang mungkin ditempuh adalah mendorong PSSI mendatangkan pemain-pemain berkualitas, termasuk melalui jalur naturalisasi. Nama bek Leeds United Pascal Struijk pun mencuat sebagai kandidat potensial di era kepelatihan John Hartman. Rekam jejak Hartman menunjukkan kemampuannya meyakinkan pemain berdarah campuran untuk membela negara leluhur mereka, sebagaimana yang ia lakukan bersama Kanada. Hartman juga secara terbuka menilai Indonesia memiliki potensi besar dalam mengoptimalkan pemain diaspora untuk memperkuat fondasi tim nasional. Pascal Struijk sendiri dinilai cocok dengan kriteria yang diinginkan John Hartman. Sebagai bek utama Leeds United yang berkiprah di kasta tertinggi Liga Inggris, Struijk dikenal memiliki ketenangan, kemampuan membaca permainan, serta keunggulan dalam membangun serangan dari lini belakang. Karakter tersebut sejalan dengan filosofi permainan modern yang kerap diterapkan Hartman. Dari sisi taktik, fleksibilitas Struijk menjadi nilai tambah. Pemain kidal ini mampu bermain sebagai bek tengah maupun bek kiri sehingga memberi opsi strategis luas bagi John Hartman dalam meramu sistem pertahanan. Kehadirannya juga akan menjadi sinyal kuat bahwa timnas Indonesia siap bersaing di level internasional, termasuk pada ajang FIFA Series yang dijadwalkan berlangsung pada Maret 2026, turnamen perdana Hartman bersama skuad Garuda. Peluang Struijk memperkuat timnas Indonesia semakin terbuka karena ia memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya. Bahkan petinggi football Primevur Denny van Laar pernah mengungkapkan bahwa Struijk telah mendapatkan izin untuk membela Indonesia.